Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru. Masih tetap dengan tema yang sama, dari pendidikan demi pendidikan bangsa. Kalau dirasa video nanti bermanfaat, silahkan klik tanda jempol ke atas dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 10 dan 5X dikurangi 2 per Y sama dengan 29 adalah. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus mengerjakan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya ya. 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 10. Nah, ini penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Jadi gimana? Y ditambah X. Nah, Y dikali 1, X tambah 1, X dikali Y. Berarti XY sama dengan 10. Jadi persamaannya berubah menjadi Y ditambah X sama dengan 10 XY. Ini persamaan ke-1. Nah, kita cari persamaan kedua ini di 5 per X dikurangi 2 per Y sama dengan 29. Kita samakan penyebutnya juga. Berarti 5 dikali Y, 5Y dikurangi 2 dikali X, 2X per XY sama dengan 29. Jadi 5Y dikurangi 2X sama dengan 29XY. Ini persamaan kedua. Nah, di sini sudah kita tulis persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Untuk mencari nilai X pada kedua persamaan ini, maka akan kita hilangkan X yang di sini. Nanti kan ada sisa X yang di sini. Jadi kita hilangkan dulu X yang di sini. Caranya kita samakan X-nya. Nah, di sini kan 2X, jadi di sini X, maka yang ini dikali 2. Nah, ini dikali 2, yang satunya dikali 1. Jadi berapa? 2Y ditambah 2X sama dengan 20XY. Yang ini dikali 1 berarti tetap 5Y min 2X dikali 1 min 2X sama dengan 29XY dikali 1, 29XY. Nah, untuk menghilangkan plus 2X dan min 2Y, maka di sini bukan kita kurangkan tapi kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi 2Y ditambah 5Y hasilnya 7Y. 2X ditambah negatif 2X jadi 0. Nah, jadi di sini ditambah 0. Nah, sama dengan 20XY ditambah 29XY hasilnya 49XY. Nah, di sini karena 0 maka di sini tinggal 7Y sama dengan 49XY. Nah, karena di sini sudah ada 7Y dan 49XY, Y-nya sama, maka kita langsung coret saja. Nah, X-nya berapa? X-nya 7 per 49. Nah, kita sederhanakan bisa di berapa? 1 per 7. Nah, X yang 1 per 7 mana? Nih, C hasilnya ya. Nah, soal berikutnya masih sama tentang persamaan. Di sini harga 2 koper dan 5 tas adalah 600.000, sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah 570.000. Harga sebuah koper dan tas, berarti kita cari harga koper dan tas. Di sini kita buat persamaannya terlebih dahulu. 2 koper bisa kita singkat 2K dan 5 tas ditambah 5T sama dengan 600.000. Nah, ini persamaan ke-1. Yang persamaan kedua, sedangkan harga 3 koper dan 2 tas berarti 3K ditambah 2T sama dengan 570.000. Nah, dari kedua persamaan ini akan coba kita hilangkan yang untuk K. Nah, caranya yang sini, karena di sini tidak sama maka kita samakan. Ini dikalikan 3, yang ini dikali 2. 2K dikali 3 jadi 6K. 5T dikali 3 jadi 15T
600 dikali 3 1.800.000. Nah yang ini 3K dikali 2 6K ditambah 2T dikali 2 4T sama dengan 570.000 dikali 2 sama dengan 1.140.000. Nah kalau sudah, maka kita hitung. Nah, untuk menghilangkan 6K dan 6K maka harus kita kurangkan. Jadi 6K dikurangi 6K hasilnya 0. Nah 15T dikurangi 4T hasilnya 11T sama dengan 1.800 dikurangi 1.140.000 hasilnya 660.000. Nah T nya sama dengan 660.000 dibagi 11 sama dengan 60.000. Nah T nya sudah ketemu 60.000. Nah kalau T nya sudah ketemu, maka ini bisa kita masukkan ke sini. Nah ke salah satu persamaan ini bisa kita pilih yang ini atau yang ini. Nah di sini akan saya coba ke persamaan pertama. Kita tulis lagi 2K ditambah 5T sama dengan 600.000. Nah 2K karena di sini yang dicari K dan tas, maka T nya kan sudah, tinggal kita cari 2K nya. Nah K ditambah 5T, T nya berapa? T nya 60.000, berarti ini dikali 60.000 sama dengan 600.000. Nah 2K ditambah 5 dikali 60.000 hasilnya 300.000 sama dengan 600.000. Nah 2K sama dengan 600.000 dikurangi, ini pindah ke kanan jadi dikurangkan 300.000. Nah berapa? 2K sama dengan 300.000, maka K sama dengan 300.000 dibagi 2 sama dengan 150.000. Karena di sini yang diminta adalah harga sebuah koper dan tas, maka tas dan koper harus kita jumlahkan. Jadi T ditambah K hasilnya berapa? 150.000 ditambah 60.000. Nah T nya kan 60.000, jadi berapa hasilnya? 0. 5 tambah 6 1, simpan 1 berarti 210.000. Jawabannya B. Nah di sini jumlah dua bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah, karena di sini habisian, maka kita langsung carikan aja. Jika dijumlahkan hasilnya 20, mana? 4 tambah 16 20, 5 tambah 15 20, 6 tambah 14 20, 8 tambah 12 20. Nah keempat-empatnya sudah memenuhi syarat, maka kita cari yang hasil kalinya sekarang, harus 75. Maka di sini 4 kali 6 bukan, 5 kali 15, nah ini 75. Jadi yang memenuhi syarat adalah yang B. Nah untuk soal berikutnya, bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang, di halte kedua naik 2 orang, sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? Nah, di sini kita cari terlebih dahulu. Kalau kita gambarkan seperti ini. Terminal. Nah, di sini ada halte pertama. Nah, lalu ada halte kedua, setelah itu pasar. Nah kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, pada terminal di sini tidak diketahui ada berapa orang, maka kita misalkan X di sini. Nah, pada halte pertama turun 4 orang, berarti total bus yang penumpangnya X turun 4 orang, berarti dikurangi 4. Nah seperti ini. Di halte kedua naik 2 orang, berarti halte kedua naik 2 orang, dari X min 4 naik berapa? Naik 2 orang. Nah lalu sampai di pasar ternyata ada 15 orang, berarti di pasar X
min 4 ditambah 2, setelah dihitung hasilnya 15 orang. Nah, maka kita hitung ini, X min 4 ditambah 2 sama dengan 15. Ini hasilnya X min 2 sama dengan 15. Nah, karena ini pindah ruas, jadi X sama dengan 15 ditambah 2. X sama dengan 17. Nah, jadi hasilnya ini ketemu A. Nah, suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 m pangkat 2. Panjang lapangan tersebut adalah 12 m. Berapakah kelilingnya? Nah, kalau kita gambarkan persegi panjangnya bisa seperti ini. Nah, panjangnya berapa? Di sini 12 m. Nah, untuk lebarnya berapa? Di sini belum diketahui, tapi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah luas 120 m. L sama dengan 120 m pangkat 2. Nah, di sini rumus L, luas sama dengan rumusnya panjang dikali lebar. Luasnya diketahui 120, panjangnya berapa? 12. Lalu L-nya berapa? L-nya belum diketahui. Untuk mencari L, maka L sama dengan 120 dibagi 12. L sama dengan ini 1, berarti 10. Jadi L sama dengan 10. Nah, untuk mencari keliling kita tambahkan semua sisinya. Di sini P-nya kita gini kan ya. Keliling sama dengan di sini P-nya ada berapa? Ada 2. P ini dengan P ini. Berarti 2P ditambah L-nya ada berapa? Ada 2. L yang ini dan L yang ini. Nah, berarti tambah 2L. Nah, di sini 2P, P-nya berapa? 12. Nah, ditambah 2L, L-nya berapa? L-nya 10. Jadi 2 dikali 12 hasilnya 24, ditambah 2 dikali 10 hasilnya 20. Maka kelilingnya 24 ditambah 20 hasilnya 44. Di sini berarti D. Nah, untuk soal berikutnya adalah 4/3A dikali AB per 2. Ini bisa langsung kita coret. Jadi yang sama bisa kita coret. A-nya, nah kita coret. Lalu mana lagi yang bisa kita coret? 4 dan 2. Nah, hasilnya di sini 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi tinggal 2B per 3. Nah, hasilnya A. Nah, di sini kita ketemu soal persamaan lagi. Nugraha membeli 3 kilo mangga dan 2 kilo jambu dan ia harus membayar 16.000. Maka persamaannya yang pertama 3M 3 kilo mangga ditambah 2 kilo jambu 2C, maka dia harus membayar 16.000. Untuk persamaan yang kedua, Dewi membeli 6 kilo mangga 6M dan 1 kilo jambu 1C dengan harga 26.000. Nah, dari kedua persamaan ini seperti tadi, maka kita harus menghilangkan salah satu nih, mangga dulu atau jambu dulu yang kita hilangkan. Caranya di sini akan kita coba hilangkan yang mangga saja karena biar tidak banyak-banyak hitungannya. Untuk menghilangkan mangga, maka di sini harus kita samakan. Di sini 3 dan 6, maka 3-nya harus dikali 2 dan 6-nya dikali 1. Nah, 3M dikali 2 sama dengan 6M ditambah 2C kali 2, 4C sama dengan 32.000. Nah, 6M kali 1 tetap 6M ditambah 1C sama dengan 26.000. Nah, langsung kita kurangkan di sini. Nah, 6M dikurangi 6M maka 0. Nah, 4C dikurangi 1C hasilnya 3C. 32 dikurangi 26 hasilnya 6. 6.000, maka C sama dengan 6.000 dibagi 3 sama dengan 2.000. Nah, setelah kita ketemu C, maka langsung kita masukkan ke persamaan. Nah, ini akan kita coba kita masukkan ke persamaan yang nomor 1 ini.
3M ditambah 2J sama dengan 16.000. Nah, di sini 3M ditambah 2J. 2J, J-nya berapa? J-nya 2000. Nah, sama dengan 16.000. Maka 3M sama ditambah 4000 sama dengan 16.000. Nah, 3M sama dengan, karena ini pindah ruas berarti 16.000 dikurangi 4.000 sama dengan 12.000. Nah, M sama dengan berapa? 12.000 dibagi 3 sama dengan 4.000. Jadi M-nya sudah diketahui sama dengan 4.000. Atau kita tulis lagi di sini. M sama dengan 4.000. Nah, J-nya sudah diketahui, M-nya sudah diketahui. Nah, di sini yang ditanyakan berapa harga 10M dan 5J. Nah, 10M dan 5J. Nah, karena di sini M-nya sudah diketahui berapa? M-nya 4.000, berarti 10 dikali 4.000 ditambah 5J. J-nya berapa? J-nya 2.000. Nah, 10 kali 4.000 hasilnya 40.000 ditambah 5 kali 2.000 10.000, maka sama 40.000 ditambah 10.000 hasilnya 50.000. Nah, di sini 50.000 adalah D. Nah, untuk soal berikutnya adalah Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan. Nah, untuk mengerjakan soal ini usahakan terlebih dahulu kita menggambarnya ya. Jadi kita lihat dulu di sini Novi dari kota Semarang menuju Blora. Berarti di sini Novi. Nah, dari kota mana? Kota Semarang. Semarang menuju ke Blora. Nah, di sini. Nah, sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju ke Semarang. Jadi di sini kita tulis Ima. Nah, lalu kita coba buat gambarnya biar mudah dipahami. Nah, di sini kita baca lagi soalnya. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi Novi di sini mengendarainya dengan kecepatan. Nah, kecepatannya berapa? 40 km per jam. Nah, sedangkan Ima dari kota Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, di sini Ima dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, ini jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km, berarti jaraknya dari Semarang dan Blora adalah 125 km. Nah, jadi Semarang dengan Blora 125 km. Nah, dan mereka berangkat pada pukul 7. Berarti di sini saya tulis dulu ya. Berangkat pada pukul 07.00. Nah, lalu pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Berarti di saat mereka berpapasan, maka mereka akan bertemu pada satu titik di sini. Nah, ini bisa kita beri garis. Nah, berpapasan pada satu titik. Nah, titik di sini. Nah, titiknya berapa? Nah, di sini kita Novi akan bertemu dengan Ima pada jarak tertentu dan Ima bertemu dengan Novi pada jarak tertentu. Nah, jaraknya Ima berapa? Kita bisa tulis seperti ini. Nah, jaraknya Ima kita lambangkan misalkan S Ima. Jaraknya Ima berapa? Di
sini belum diketahui ya. Nah, lalu pada jaraknya Novi di sini S Novi kan kita tulis S Novi Sn sama dengan, nah jarak totalnya berapa? Jarak totalnya 125 km. Dari sini ke sini 125 km. Berarti jarak Novi yang ini berapa? Berarti S total, S ini S Semarang Blora, atau kita bisa tulis S Blora Semarang, ini S Blora Semarang dikurangi S IMA, berarti SBS dikurangi S IMA. Nah, SBS nya berapa? SBS nya Blora ke Semarang jaraknya berapa? 125 km dikurangi S IMA nya berapa? Belum diketahui. Nah, kita tulis saja di sini. Berarti SN sama dengan S Novi sama dengan 125 dikurangi S IMA. Nah, di sini ada dua S ya, di S IMA dan S Novi. Nah, kapan mereka akan bertemu? Mereka akan bertemu karena kapan? Berarti waktunya IMA, T Novi sama dengan T IMA. Jadi di saat waktunya Novi sama dengan waktunya IMA. Nah, pada persamaan ini kan kita tulis di sini T Novi sama dengan T IMA. Nah, kita harus ingat rumusnya. T sama dengan apa? Kalau di sini misalkan V sama dengan S per T. Ini rumus umumnya ya. Nah, untuk mencari T maka T sama dengan S per V. Nah, jadi karena di sini waktunya Novi Tn, berarti Sn per Vn. Jarak Novi dibagi kecepatan Novi. Nah, untuk yang IMA sama dengan S IMA SI dibagi V IMA. Nah, di sini Sn sama dengan berapa? Sn sama dengan 125 dikurangi SI. Nah, ini dibagi Vn. Vn-nya berapa? Vn-nya sama dengan ini Vn ya, ini Vi. Vn-nya berapa? Vn-nya 40 km per jam. Nah, SI-nya berapa? SI-nya belum diketahui, jadi kita tulis saja SI sama dengan VI. VI-nya berapa? 60 km. Nah, dari sini berarti kita akan mencari apa terlebih dahulu? Kita akan mencari S IMA terlebih dahulu. Nah, untuk mencarinya, biar mudah menghitungnya, maka ini kita kalikan silang. Seperti apa? Seperti ini ya. 60, ini dikali ke sini, ya, 125. 60 dikali 125 dikurangi SI per 40 sama dengan SI. Nah, ini karena sama nolnya bisa kita coret. Nah, 6 dibagi 4 kita sederhanakan jadi berapa? 4-nya bagi 2, 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, dari sini maka kita kalikan silang lagi. Jadi berapa? 3 dikali 125 dikurangi SI sama dengan 2 dikali SI, berarti 2 SI. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis nih, kita hitung 3 dikali 125 adalah 375 dikurangi 3 dikali SI, berarti 3 SI sama dengan 2 SI. Nah, kalau sudah maka ini kita pindah ke kanan, berarti 375 sama dengan 2 SI. Ya. Ini karena ini negatif berarti pindah ke kanan jadi positif. Nah, ditambah 3 SI. Nah, 375 sama dengan 5 SI. Nah, maka SI sama dengan 375 dibagi 5. Di sini SI sama dengan 75. Nah, jadi jaraknya adalah 75 km. Nah, kalau jaraknya sudah diketahui, maka langsung saja kita masukkan ke persamaan
Ini S5, berarti kita masukkan ke persamaan T5 sama dengan S5 per V5. Nah, S5 berapa? 75 km. Nah, per V5 berapa? V5 60 km per jam. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini, 75 km per 60 km per jam. Nah, untuk pembagiannya ini ya, 75 km dibagi 60 km per jam. Nah, ini jadi 75 km dikali jam per 60 km. Ini saya mau jelaskan cara mencoretnya saja. Jadi km dengan km bisa kita coret karena atas dan bawah. Nah, ini jadi 75 per 60 jam. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah kapan mereka, pukul berapa mereka berpapasan, berarti dasarnya adalah ini. Nah, jadi ini kita rubah ke menit. 75 per 60 jam kalau dirubah ke menit jadi berapa? 75 per 60, 1 jam dikali 1 jam sama dengan 60 menit, berarti jam dikali 60 menit. Nah, hasilnya ini bisa kita coret, di hasilnya 75 menit. Nah, berarti 75 menit sama dengan berapa? 1 jam 15 menit. Nah, ini kalau dari perangkatnya kita tulis lagi di sini. Perangkatnya jam berapa? 07.00, maka perjalanan IMA atau T-nya IMA sama dengan berapa? 1 jam 15 menit, berarti 01 15 menit. Nah, ini kita tambahkan 0 tambah 5, 5, 0 tambah 1, 1. Jadi, nah, IMA menuju dari Blora ke Semarang dalam waktu 8.15 menit dia bertemu dengan Novi. Jadi ketemunya ini. Nah, di sini hasilnya B. Nah, untuk soal berikutnya adalah sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.50 sampai dengan pukul 7.50. Ini sebenarnya T-nya sudah diketahui. Jadi berapa? 30 menit. Kalau kita tulis bisa seperti ini. T akhirnya 07.50, T awal sama dengan 07.20. Nah, kalau dikurangkan kan hasilnya 30. Nah, ini 30 menit. Nah, jadi T-nya adalah 30 menit. Nah, lalu yang diketahui berikutnya adalah debit. Debitnya berapa? 10 liter per menit. Nah, untuk rumusnya debit sama dengan volume per waktu. Nah, di sini debitnya sudah diketahui berapa? 10 liter per menit. Volumenya belum diketahui, tulis biasa. T-nya sudah diketahui 30 menit. Nah, jadi volume, nah di sini 10 liter per menit. Nah, kita kalikan silang, dikali ini 30 menit. Nah, menitnya bisa kita coret. Volumenya berapa? 10L dikali 30, hasilnya 300 liter. Jadi hasilnya B. Soal berikutnya adalah FPB dan KPK. Ini 126 dan 198. Kita cari dulu dengan poin faktor. Oh, ini 126, 198. Nah, kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Ini bisa kita bagi lagi 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Nah, 21 bagi 3, 7. Nah, ini juga sama. Kita bagi 2 dulu. 19 bagi 2, 9. Ini 18 bagi 2, 9. Kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. 9 bagi 3, 3. Ini bisa kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Jadi faktorisasinya 126. Di sini 2.
kali 3 kali 3 kali 7. Nah, ini juga sama, 198. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 11. Nah, untuk FPP-nya dan KPK di sini ya. Nah, caranya gimana? Ini kita bisa 2 dikali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2 dikali 7. Ini 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. Untuk FPP kita cari yang sama. Ini, nah, ini, loh, ini lagi, lalu ini lagi. Nah, berarti di sini 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya berapa FPP-nya? 2 dikali 3 6 dikali 3 18. Nah, berarti antara ini dengan ini. Nah, sekarang KPK-nya. KPK-nya kita cari angka yang nih. 2 dengan 2 mana yang paling besar? Ini sama, berarti 2. 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 mana yang paling besar? Sama, berarti 3 pangkat 2. Nah, 7 dan 11. Nah, ini kita hitung. Nah, menghitungnya gimana? Ini 2 dikali 9 dikali 7 dikali 11. Caranya kita hitung seperti ini ya. 2 kali 9 18. Nah, ini 8-nya saja yang kita hitung. 8 kali 11 berarti. Nah, berarti belakangnya berapa? 8 kali 1 8, berarti belakangnya 8. Nah, belakangnya 8 ini dikali 7 berapa? 56, berarti belakangnya 6. Berarti sudah pasti belakangnya 6. Yang mana? Yang ini. Nah, berarti jawabannya B. Soal berikutnya adalah diketahui fungsi f dan fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Jika fa sama dengan 10, maka hitunglah nilai a yang mungkin. Lah, di sini fa sama dengan 10, maka ini tinggal masukkan ke sini ya. Untuk fa berarti fa sama dengan a kuadrat, hanya dimasukkan ke x ya. Nah, ditambah 1. Nah, fa sama dengan berapa? Fa sama dengan 10, berarti 10 sama dengan a kuadrat ditambah 1. Maka a kuadrat, nah ini pindah ke kiri, berarti 10 dikurangi 1, berarti a kuadrat sama dengan 10 dikurangi 1, 9. Maka a sama dengan akar dari 9. Nah, akar dari 9, a sama dengan plus minus 3, berarti a bisa sama dengan 3 atau a sama dengan negatif 3. Jadi a sama dengan 3 atau a sama dengan negatif 3. Jawabannya a. Di sini untuk soal berikutnya, jika besar sudut a adalah ini a 70 derajat, maka besar sudut e adalah, nah di sini a 70 derajat. Nah, harus diingat bahwa garis lurus, nah sudutnya berapa? Kalau kita lihat busur, sudutnya 180 derajat. Nah, karena di sini A-nya 70 derajat, maka sudut E ini berapa? Ya, tinggal nambahkan supaya jadi 180, berarti ditambah berapa? Ditambah 110. Maka hasilnya C. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,5. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,7. Nilai siswa yang ditambahkan adalah, nah di sini kita coba seperti ini ya. Nah, untuk rata-rata dari 7 siswa, nah ini rata-rata untuk 7 siswa adalah 6,5. Nah, untuk mencari rata-rata 7 siswa berarti nilai 7 orang ini ya dibagi 7. Rata-ratanya ketemu berapa? Ketemu 6,5. Nah, untuk yang kedua, ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, berarti siswanya tambah berapa? Tambah jadi 8 orang. Tapi kan nilainya tidak kita ketahui. Berarti rata-rata untuk 8 orang, berarti nilai dari 7 orang ditambah 1 orang, nah, per berapa orangnya? Ada 8. Nah, rata-ratanya ketemu berapa? 6,7. Nah, ini yang persamaan pertama ini bisa kita tulis seperti ini. Rata-rata dari 7 orang sama dengan nilai 7 orang per 7. Nah,
Rata-ratanya berapa? 6,5. Berarti 6,5 sama dengan nilai 7 orang per 7. Nah, berarti nilai 7 orang jumlahnya kalau dijumlahkan berapa? Nah, berarti nilai 7 orang sama dengan 6,5 dikali 7. Berarti nilai 7 orang adalah 45,5. Nah, ini untuk nilai 7 orang. Nah, dari sini bisa kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita tulis rata-rata dari 8 orang adalah nilai 7 orang ditambah 1 orang per 8. Nah, rata-ratanya berapa? 6,7. Nah, nilai 7 orang berapa tadi? Nah, nilai 7 orang ini 45,5 ditambah 1 orang. Nah, per 8. Nah, kita hitung nanti 6,7 ini dikali silang dikali 8 sama dengan 45,5 ditambah 1 orang. Nah, 6,7 dikali 8 hasilnya 53,6. Nah, sama dengan 45,5 ditambah 1 orang. Nah, maka nilai 1 orang sama dengan 53,6 dikurangi 45,5. Ini benda ruas ya. Jadi berapa nilai 1 orangnya? Ini hasilnya 8,1. Jadi nilai 1 orang yang ditambahkan tadi nilainya adalah 8,1. Ini yang B. Nah, soal berikutnya, suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah, nah, untuk yang aritmatika kita harus ingat rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan suku pertama A ditambah B kali N-1. Nah, untuk yang ini, karena di sini diketahui suku keempat dan suku ke-9, maka suku keempat N-nya ada, N-nya 4. Nah, U4 sama dengan suku pertama A ditambah B, lalu N-nya berapa tadi? 4. Berarti 4 dikurangi 1. Nah, di sini ini A ya. Nah, suku keempat berapa? 110. Berarti di sini 110 sama dengan A ditambah ini 4 kurangi 1 3. 3 kali B 3B. Nah, ini bisa kita sebut persamaan 1. Selanjutnya suku ke-9 sama dengan A ditambah B. Di sini 9 min 1. Nah, suku ke-9 yang berapa? 150. Nah, A ditambah 9 kurangi 1 8 kali B jadi 8B. Ini bisa kita sebut persamaan kedua. Nah, kalau sudah ada dua persamaan seperti ini, maka akan kita hilangkan salah satunya, A yang dihilangkan atau B yang dihilangkan. Nah, karena di sini A-nya sama, maka langsung saja kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 110 sama dengan A ditambah 3B. Ini persamaan 1 ya. Langsung kita kurangkan. Nah, A dikurangi A. Nah, kita coret. Nah, 150 kurangi 110 hasilnya 40. 8B kurangi 3B hasilnya 5B. Maka B sama dengan 40/5. Jadi B sama dengan 8. Nah, kalau B sudah diketahui 8, maka bisa kita masukkan ke sini. Nah, 110 sama dengan A ditambah 3B. Jadi 110 sama dengan A ditambah 3 dikali 8. Nah, 110 sama dengan A tambah 24, maka A-nya tinggal dikurangkan. 110 dikurangi 24 karena pindah ruas jadi positif jadi negatif ya. A sama dengan 86. Nah, karena A
sudah diketahui dan B sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan ke sini suku ke-30. Nah, U30 sama dengan A ditambah B, berarti di sini 30 dikurangi 1. Nah, suku ke-30-nya A-nya ketemu 86 dan B-nya ketemu 8. Ini 30 dikurangi 1 hasilnya 29. Maka tinggal kita hitung 86 ditambah 8 dikali 29 hasilnya 232. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya ketemu 318. Berarti yang jawabannya B. Nah, soal berikutnya adalah dari barisan geometri diketahui bahwa U3 suku ketiga sama dengan 4 dan suku ke-9 sama dengan 256, maka tentukan suku ke-12-nya. Kalau geometri, pada barisan geometri kita harus ingat rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, di sini yang diketahui adalah U3 suku ketiga, berarti U3 sama dengan A dikali R pangkat N-nya berapa? 3 min 1. Berarti, nah, U3 sama dengan 4 A R pangkat 2. Nah, dari sini berarti A sama dengan berapa? 4 per R pangkat 2. Nah, setelah itu kita cari yang U9-nya. U9 sama dengan A dikali R pangkat 9 min 1. Berarti U9-nya berapa ini? 256 A dikali R pangkat 8. Nah, di sini 256 A-nya kan diketahui ini. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini. A-nya berarti 4 per R pangkat 2 dikali R pangkat 8. Nah, ini sama-sama R, berarti bisa kita coret. Nah, ini kita coret jadi berapa ini? 8 kurangi 2 jadi 6. Maka 256 ini kita bagi ya. Nah, bagi 4 sama dengan R pangkat 6. Nah, kalau ini 8 R pangkat 8 dibagi R pangkat 2, di pangkatnya kita kurangkan 8 kurangi 2 sama dengan 6. Nah, dari sini kita hitung terlebih dahulu. 256 dibagi 4 sama dengan 64 R pangkat 6. Nah, R pangkat 6 di sini dan 64 di sini. Ini 64 bisa kita jadikan 2 pangkat 6 sama dengan R pangkat 6. Nah, maka R-nya berapa? R-nya sama dengan 2. Nah, jadi R sama dengan 2. Kalau R sudah diketahui, nih, karena R sudah diketahui, maka kita masukkan ke persamaan ini. Nah, 4 R pangkat 2 sama dengan A. Nah, jadi A sama dengan 4 per R pangkat 2-nya berapa? R-nya sama dengan 2, di pangkat 2 jadi 4. Maka A sama dengan 1. Nah, karena A sama dengan 1, nah, kita cari ke ini. U12-nya, nah, suku ke-12 berarti A dikali R pangkat 12 dikurangi 1. Nah, jadi A dikali R pangkat 11. Tinggal kita masukkan saja. A-nya berapa? A-nya 1. Nah, di sini R-nya 2 pangkat 11. Nah, 2 pangkat 11 sama dengan berapa? 2048. Kalau cara menghitungnya seperti ini. Nah, di sini kan pangkat 11. Bisa kita buat seperti ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ini 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 2 11. Nah, untuk menghitungnya biar cepat, di sini 2 pangkat 3 berapa? 8 8 8 dan 4. Nah, 8 kali 8 64. Nah, kita ambil belakangnya saja 4. 4 kali 8 32, ambil belakangnya 2, berarti 2 kali 4 8, berarti belakangnya 8. Ini yang belakangnya 8 yang mana? Yang
Jadi tidak perlu kita hitung langsung 2048, tidak. Kita lihat belakangnya saja. Jadi jawabannya A. Nah, saya rasa itu saja soal-soal yang perlu saya bahas dan perlu saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau dirasa video ini bisa bermanfaat, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Semoga sukses dalam kegiatan AKG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.